Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di sini saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence machine learning, deep learning, penjelasan mengenai supervised learning dan unsupervised learning. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti layaknya dan sebaik-layaknya yang dilakukan oleh manusia. Mengapa AI? Manusia diciptakan dengan kecerdasan yang luar biasa. Lahirlah AI sebagai cabang ilmu yang juga berusaha memahami kecerdasan manusia. Di sini terdapat 4 teknik membentuk AI. Yang pertama searching, reasoning, planning, dan learning. Teknik penting. Yang pertama, metode untuk mempresentasikan dengan menggunakan knowledge. Metode untuk pencarian penelusuran secara heuristik. Metode ini yang digunakan oleh mesin inferensi dalam merangkaikan knowledge dalam hal penyelesaian masalah, dan penyelesaian dilakukan dengan cara menelusuri basis pengetahuan yang mendapati fakta-fakta yang ada. Contoh dan aplikasi AI. Aplikasi AI dalam bidang keamanan dan pertahanan militer. Aplikasi AI dalam bidang ekonomis dan bisnis. Aplikasi AI dalam bidang pendidikan. Apa itu ML atau teknologi machine learning? Adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Pembahasan machine learning, kemampuan dapat memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. ML juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang diperoleh sehingga dia dapat melakukan tugas tertentu. Awal mula dari istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrian Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada 1920 dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Peran. Bahkan saat ini penerapan ML dapat dengan mudah kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kamu menggunakan fitur face lock, face unlock untuk membuka perangkat smartphone kamu, atau saat kamu menjelajah di internet atau media sosial, kamu akan sering disuguhkan dengan beberapa iklan. Cara belajar ML bisa belajar dan menganalisa data berdasarkan data yang diberikan saat pengembangan data saat machine learning sudah digunakan. Machine learning akan bekerja sesuai dengan teknik atau metode yang digunakan dan pengembangannya. Aplikasi machine learning, computational finance, untuk credit scoring dan algoritma trading, image processing, dan computer vision untuk face recognition, motion detection, and object detection. Dan yang ketiga, computational biology untuk tumor detection, drug discovery, dan DNA sequencing. Dan yang keempat, energy production untuk price and load forecasting, automotive, aerospace, and manufacturing.
untuk predictive maintenance. Dan yang terakhir natural language processing. Bagaimana machine learning bekerja? Yang pertama, pembelajaran mesin menggunakan dua teknik. Yang pertama, supervised learning yang melatih model dengan input dan output data yang dikenal, sehingga dapat memprediksi mana sasaran depan output. Dan yang kedua, unsupervised learning yang menemukan pola-pola yang tersembunyi atau struktur intrinsik dalam input data. Di sini ada supervised learning. Teknik supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada data pada dengan memberikan label tertentu. Diharapkan teknik ini memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Misalkan, kamu mempunyai sejumlah film yang diberi label dengan kategori tertentu. Kamu juga memiliki kategori komedi, meliputi film 21 Jump Street, Jumanji, dan lainnya. Di sini ada supervised learning sebagai metodenya. Teknik klasifikasi memprediksi respon yang berbeda. Misalnya, apakah sebuah email atau asli atau spam, atau apakah tumor yang bersifat kanker atau jinak. Model klasifikasi mengklasifikasikan data masukan ke dalam beberapa kategori dan aplikasi yang umum, termasuk pencitraan medis, pengenalan suara, dan penilaian kredit. Teknik regression memprediksi respon yang berkelanjutan, misalnya perubahan suhu, fluktuasi permintaan daya. Aplikasi yang umum digunakan termasuk perakiraan beban listrik dan perdagangan algoritmik. Unsupervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Sedikit berbeda dengan supervised learning, kamu tidak memiliki data apapun yang dijadikan acuan sebelumnya. Misalkan kamu belum pernah membeli film sama sekali, akan tetapi pada suatu waktu kamu membeli sejumlah film, ingin membaginya ke dalam beberapa kategori agar mudah ditemukan. Algoritma machine learning. Pemilihan algoritma yang tepat. Ada puluhan algoritma supervised dan unsupervised machine learning. Algoritma masing-masing mengambil pendekatan yang berbeda pembelajarannya. Tidak ada metode terbaik atau satu ukuran cocok. Untuk algoritma yang tepat adalah just trial and error. Bahkan highly experienced data scientist tidak dapat mengatakan apakah sebuah algoritma akan bekerja tanpa dicoba dulu. Tetapi pemilihan algoritma juga tergantung pada ukuran dan jenis data yang Anda pakai, meliputi wawasan yang Anda ingin mendapat dari data dan bagaimana wawasan yang akan digunakan. Bagaimana machine learning diterapkan pada JIS? Memiliki banyak data geografis JIS yang berbeda tidak cukup untuk mengetahui realistis suatu bisnis dan pasar. Anda memerlukan alat yang mampu mengekstraksi tetes terakhir nilainya. Untungnya solusi ini sudah diterapkan di berbagai lingkup bisnis dan teknologi machine learning adalah bahan utamanya. Cara kerja solusi berdasarkan machine learning dan data JIS. Di antara semua jenis data yang dapat berguna untuk solusi machine learning adalah data yang memiliki komponen geografis seperti informasi geolokasi, citra satelit, atau ortofoto, dan lain-lain. Data ini disajikan dalam format skala berbeda dan berasal dari berbagai sumber. Heterogenitas ini berarti bahwa untuk mencapai nilai penuh yang dihasilkan perlu diterapkan prosedur yang efektif. Cara kerja contoh dari prosedur tersebut secara kasar dirangkum dalam langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan data geolokasi dari kumpulan data, sensor atau sistem penangkap lainnya, transformasi dan homogenisasi data,
pelatihan algoritma kecerdasan buatan menghasilkan model data, identifikasi tren dan pola, memperoleh hasil yang diinginkan, prediksi penjelasan suatu fenomena, pengelompokan data, dan yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan hasil. Apa saja aplikasi dan manfaat solusi machine learning yang bekerja dengan JIS? Ada banyak cara analisis data JIS dengan machine learning. Dapat memberikan manfaat yang sangat menarik bagi berbagai jenis industri jika tidak berpindah ke sektor seperti retail, catering, perbankan, atau sejenisnya. Solusi ini sangat berguna untuk mengetahui secara detail perilaku calon pelanggan. Untuk ini, mereka dapat mengandalkan kumpulan data yang terkait dengan aspek seperti mobilitas pejalan kaki dan kendaraan, yang meliputi jumlah rata-rata orang dan kendaraan di sekitar lokasi usaha, hari dan jam dengan kepadatan tertinggi, data parkir, dan lain-lain. Untuk kebiasaan konsumsi, meliputi pengeluaran rata-rata, produk yang paling banyak dan paling sedikit terjual, distribusi waktu penjualan, dan lain-lain. Data sosiodemografis, tingkat pendapatan, usia, jenis keluarga, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Dengan memprosesan data yang tepat, algoritma pembelajaran mesin dapat membuat prediksi akurat tentang area mana yang ideal untuk membuka usaha baru, mana yang harus ditutup, katalog produk mana yang akan melebihi banyak penjualan di setiap toko, waktu tersibuk untuk dikelola dengan lebih baik, aset manusia dan material mereka, lebih memahami persaingan realitas pasar, dan banyak peluang perbaikan lainnya. Dari perspektif logistik, machine learning dan JIS juga memiliki kemampuan untuk mempelajari merekomendasikan rute terbaik untuk pengadaan, untuk pengiriman ke rumah dalam skenario omnichannel. Selain itu, pemrosesan peta dan citra satelit machine learning telah terbukti kegunaannya dalam mengenali lingkungan suatu lokasi tertentu dan mencari area yang serupa dengannya. Misalnya kedekatan dengan halte, angkutan umum, tempat kerja, rekreasi, atau pusat pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis. Contoh penerapan Geo AI, suatu ilmu yang menggabungkan antara ilmu geospasial dengan kecerdasan buatan berupa mesin deep learning serta high performance computing untuk dapat memperoleh informasi dari kumpulan data spasial. Deep learning geospasial. Deep learning merupakan suatu proses machine learning yang meniru cara kerja otak manusia yang disebut artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Jaringan ini dapat membantu mesin untuk belajar beradaptasi terhadap sejumlah data besar pada bidang geospasial. Deep learning dapat digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan citra satelit dan foto udara serta jenis geospasial lainnya. Analisis data spasial temporal merupakan metode analisis yang dilakukan oleh AI berdasarkan dimensi spasial dan temporalnya. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pergerakan objek dari waktu ke waktu. Natural Language Processing adalah bagian dari AI yang membantu komputer untuk dapat memahami bahasa alami manusia. NLP menggunakan linguistik komputasi, model statistik, machine learning, dan deep learning untuk membantu komputer memproses data teks atau suara manusia. Dengan menggunakan NLP dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi geografis, bahkan dari objektif data teks yang tidak terstruktur, seperti berita, artikel, dan postingan media sosial. Optimasi geospasial untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu sasaran yang berhubungan dengan permasalahan geografik seperti pemilihan rute, pemilihan lokasi berdasarkan alokasinya, serta alokasi penggunaan lahan. Analisis pemilihan lokasi digunakan untuk menemukan lokasi yang optimal dari suatu fasilitas berdasarkan pertimbangan tuntunan spasial, seperti penentuan lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA yang jauh dari pemukiman, penentuan lokasi bandara, penentuan rute jalan, dan lain sebagainya.
sehingga GeoAI membantu pengguna dalam berpikir serta melakukan pengolahan dan analisis data spasial berdasarkan sumber datanya yang berasal dari bidang spasial. GeoAI akan tetap berkembang mengikuti teknologi dan kebutuhan data spasial yang terus berkembang. Kelebihan dari GeoAI antara lain dapat menggabungkan berbagai data spasial berukuran besar, komputasi yang efisien berdasarkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, kemudahan dalam akomodasi untuk melakukan pemrosesan analisis spasial. Mungkin ini akhir dari penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.